Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa anak-anak untuk selalu membaca doa terlebih dahulu dalam memulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar PLBJ bab 4 tentang lampion. Lampion. Keberadaan lampion tidak dapat dipisahkan dari tradisi perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Lampion menjadi semacam atribut budaya yang menandai peralihan tahun dalam penanggalan Tionghoa. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki penduduk yang beragam. Salah satunya adalah warga keturunan Tionghoa. Oleh karena itu, keberadaan lampion bukanlah hal asing bagi kehidupan budaya di Indonesia, termasuk kehidupan di Jakarta. Ayo lihatlah gambar di bawah ini. Pada waktu kapankah kamu sering melihat banyak lampu lampion di daerahmu? Apakah lampion hanya ada dan dipasang pada saat tertentu saja? A. Sejarah lampion. Lampion merupakan lampu penerang yang terlindung dengan lapisan pembungkus. Pembungkus lampu penerang inilah yang disebut dengan lampion. Menurut sejarah, lampion pertama kali mulai dipasang di daratan Tiongkok sekitar abad ketiga Masehi. Pada zaman dahulu, lampion berfungsi sebagai penerang ruangan. Sekarang ini, lampion lebih sering kita jumpai sebagai pemanis ruangan atau penambah kesan atau nuansa tertentu di tempat-tempat umum seperti di pusat pembelanjaan, kafe, taman kota, atau sangat identik dengan acara-acara hari besar Cina atau Tiongkok seperti Hari Raya Imlek dan perayaan Cap Gomeh. Lampion memiliki daya tarik keindahan tersendiri karena sinar warna-warni yang dipancarkannya. Cahaya warna-warni tersebut berasal dan bergantung dari warna lapisan pembungkusnya. Pada lampion klasik, pendar cahaya merah dari lampion memiliki makna filosofis tersendiri. Nyala merah lampion menjadi simbol pengharapan bahwa di tahun yang akan datang diwarnai dengan keberuntungan, rezeki, dan kebahagiaan. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nia. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan. Umumnya, lampion berbentuk bulat dan terbuat dari rangka bambu. Namun, seiring perkembangan zaman, bentuknya pun semakin bervariasi. Selain bentuknya, bahan pembuat lampion pun kini semakin beragam. Tidak hanya dapat dibuat dari bahan alam seperti kertas, kayu, kulit hewan, dan bambu, lampion masa kini pun dapat dibuat dari bahan buatan, bahkan bahan daur ulang seperti botol kaca, sendok plastik, kertas koran, dan sebagainya. Ayo berlatih. Lampion banyak kamu jumpai saat tahun baru Imlek atau perayaan Cap Gomeh. Selain lampion, adakah ciri khas lain yang bisa kamu lihat pada tahun baru Imlek atau perayaan Cap Gomeh? Nah, tuliskan di bawah ini. Contohnya yaitu pagelaran liong dan barongsai, kemudian bagi-bagi ampau, kemudian tradisi Yuseng, dan yang selanjutnya adalah menyalakan lilin dan dupa, dan yang selanjutnya adalah petasan dan kembang api. Selanjutnya, bagian B, lampion dari bahan alam dan bahan buatan. Pada zaman dahulu, lampion umumnya terbuat dari rangka bambu. Bambu yang ingin dibuat lampion dibuat rangka sesuai bentuk yang diinginkan. Biasanya bentuknya bulat. Rangka tersebut kemudian dilapisi kertas pembungkus yang berfungsi sebagai peredup cahaya lampu di dalamnya. Kertas yang digunakan sebagai bahan pembungkus lampion pada zaman dahulu berupa kertas wasi atau kertas beras, yaitu kertas minyak yang cenderung tipis, berwarna dan transparan. Pada zaman sekarang, media apapun yang sifatnya tembus pandang dapat digunakan untuk membuat lampion.
Lampion dapat dibuat dari bahan apapun yang terdapat di sekitar kita. Jika ingin menggunakan bahan alam, maka kita dapat menggunakan kertas, bambu, kayu, kulit hewan, hingga batu. Jika ingin menggunakan bahan buatan, maka kita dapat menggunakan plastik dan bahan kaca. Lampion juga dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol bekas air mineral, botol kaca bekas sirup, kaleng, dan kaleng bekas, gelas plastik. Bahkan kita juga dapat membuatnya dari kumpulan benang bekas. Dengan memanfaatkan barang bekas sebagai bahan membuat lampion, kita telah membantu menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman sampah yang sulit diurai di tanah. Selain bernilai sosial, pemanfaatan barang bekas menjadi lampion ini dapat pula bernilai ekonomi dan ekonomis. Bernilai ekonomi ketika barang daur ulang ini berhasil kita ubah menjadi lampion yang indah dan bernilai tinggi. Bernilai ekonomis karena dengan memanfaatkan barang bekas yang ada, kita tidak perlu membeli bahan baku lampion dan dapat menghemat pengeluaran untuk membuat lampion. Ayo berlatih, sudah pernahkah kalian melihat lampion? Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat lampion sendiri. Nantinya lampion ini dapat kalian manfaatkan untuk menghias kamar kalian sendiri agar suasananya bertambah indah. Alat yang digunakan sangat mudah kita temukan, cukup membutuhkan gunting dan double tip. Sebagai langkah awal sebelum kita membuat lampion dari barang bekas, mari kita coba membuat lampion dari bahan kertas. Mari kita siapkan bahan-bahannya, yaitu ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu 1 lem, double tip, gunting, spidol, lilin elektrik, kertas HVS kosong, kertas karton tipis berwarna. Mengerjakan, setelah alat dan bahan yang dibutuhkan tersedia, mari kita membuat lampion dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah pola gambar bebas sesuai keinginanmu pada kertas kosong dengan menggunakan spidol. Kedua, ukur panjang kertas HVS yang telah berpola tersebut dari ujung ke ujung. Buat pola lingkaran pada kertas karton dengan panjang diameter sesuai dengan panjang kertas HVS. Potong lingkaran tersebut dengan rapi. Lingkaran dari karton ini akan digunakan sebagai alas dan penutup bagian bawah lampion. 3. Buat lipatan secara vertikal bolak-balik pada kertas yang telah diberi pola seperti ingin membuat tipas dari kertas. Lakukan proses melipat secara rapi dan sama besar. Proses ini membutuhkan kecermatan dan ketekunanmu. 4. Satukan masing-masing ujung lipatan kertas menggunakan double tip hingga membentuk lingkaran. 5. Ambil alas lampion, letakkan lilin elektrik di bagian tengah alas dengan cara menempelkan lilin menggunakan double tip. Pastikan lilin berdiri kukuh dan tidak bergeser dari posisinya. 6. Pasangkan alas dengan badan lampion dengan menggunakan double tip. Pastikan alas dan badan lampion melekat dengan sempurna. 7. Lubangi dua sisi berseberangan dari lampion menggunakan pembolong kertas. Beri tali agar lampion dapat digantung. 8. Nyalakan lilin elektrik dan perhatikan nyala lampionmu. Indah bukan? Sangat mudah membuatnya. Catatan, nah ini jadi untuk pembuatan lampion tadi ada aspek yang dinilai oleh guru, yaitu kombinasi warna dan kerapiannya. Jadi ada poin 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 perlu bimbingan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat lampion dari barang bekas. Rancangan desain lampion yang akan dibuat, yaitu kalian buat gambar lampion rancanganmu di sebelah. Bahan-bahannya itu botol bekas air mineral, cat kayu merah dan putih, balon putih dan merah polos, gunting, dan cutter. Selanjutnya langkah-langkahnya yaitu adalah langkah yang pertama yang harus dikerjakan adalah siapkan 2 botol plastik bekas air mineral lalu dicat satu warna merah dan satu warna putih. Yang kedua, gunting botol di tengah vertikal. Yang ketiga, masukkan balon ke dalam botol yang sudah digunting. Sesuaikan warna botol yang berwarna merah, pasangkan balon warna putih. Keempat, tiup balon disesuaikan dengan besar botol. 5. Lampion siap digantung.
Ayo biasakan peka melihat peluang yang dapat diciptakan dari barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi benda bernilai seni indah. Refleksinya, apakah kamu sudah bisa membuat lampion dari barang-barang bekas? Pastinya kalian sudah bisa ya. Kemudian, apakah manfaat yang kamu rasakan setelah dapat membuat lampion dari barang bekas? Ya. Oke, sekarang yang harus dikerjakan adalah soal latihan. Soal latihan PLBJ, di sini ada soal pilihan ganda, soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian yang soal isian, ada nomor 1 sampai nomor 5. Jadi total soal yang harus dikerjakan adalah 10 soal. Baik, anak-anak, kiranya pembelajaran PLBJ tentang lampion hari ini selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.